Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Santo Caniago dari kelas Penjas 2F NPM 1921919206. Di sini saya akan membahas tentang bab 2 pembahasan. Yang pertama ada prinsip-prinsip pembangunan kurikulum. Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianutnya. Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum tersebut. Satu, prinsip umum adalah beberapa prinsip dalam pembangunan kurikulum. Prinsip referensi. Secara umum, istilah referensi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kepada masyarakat. Yang kedua, ada prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas ini artinya lentur, tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Yang ketiga ada prinsip konstitusi. Prinsip konstitusi yaitu berkeseimbangan, berkembang dan berproses belajar berlangsung secara keseimbangan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. Yang keempat ada prinsip praktis, yaitu mudah dilaksanakan menggunakan alat sederhana dan biayanya juga murah. Yang kelima ada prinsip efektivitas. Dalam sajian bidang pendidikan, prinsip efektivitas ini dikatakan dengan efektivitas guru mengajar, efektivitas pada para murid belajar. Kedua, prinsip-prinsip khusus dalam pembangunan kurikulum meliputi: yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan bukan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan cocok apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan bervariasi atau melayani perbedaan individu siswa, apakah metode tersebut juga memberikan untuk kegiatan bertingkat-tingkat, apakah metode tersebut mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat, ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media, alat-alat bantu pengerjaan yang tepat untuk perlu dibutuhkan bila belum ada penggantinya. Bagaimana pembuatan, siapa yang membuat, bagaimana biayanya, dan kapan dibuatnya, serta adanya pemahaman bahwa hasil terbaik adalah diperoleh dengan menggunakan multimedia. Prinsip yang kelima, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Berapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan meliputi kegiatan penyusunan alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum menggunakan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, dan menuliskan butir-butir tes. Setelah itu terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dalam perencanaan penilaian yang meliputi bagaimana kelas usia dan tingkat kemampuan siswa yang akan dites, berapa lama waktu pelaksanaan tes, apakah tes berbentuk uraian atau disusun, apa tes diadministrasikan guru atau murid. Pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan suatu kurikulum banyak pihak dan yang turut
partisipasi yaitu administrator pendidik, ahli pendidik, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru, dan orang tua, murid, serta tokoh-tokoh masyarakat. 1. Peran para administrator pendidikan. Para administrator pendidikan ini terdiri dari direktur bidang pendidikan pusat pengembangan kurikulum kepada kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten dan kecamatan, serta sekolah. Para administrator singkat pusat dan kepala pusat. Dan membangun kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar program ini kurikulum. Para ahli pembangunan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntunan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi pengembangan konsep-konsep dalam ilmu. Yang ketiga, peran guru. Guru memegang peran yang cukup panjang dan penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Peran orang tua murid. Orang tua murid mampu peran dalam pengembangan kurikulum. Peran mereka dapat berkesan dengan hal pertama dan penyusunan kurikulum dan kedua dalam pelaksanaan kurikulum. Itu faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. 1. Faktor perguruan tinggi kurang minimal mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kembangkan di perguruan tinggi umum. 2. Masyarakat. Sebagai dari masyarakat, sekolah sangat pengaruh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. 3. Sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen dan multifaset. Dan selanjutnya, artikulasi dan hambatan pembangunan kurikulum. Artikulasi dan pendidikan berarti kesepaduan dan kondisi segala pengalaman belajar untuk merelasikan artikel kurikulum. Perlu meneliti kurikulum yang menyuruh membuat hal-hal yang tidak perlu, menghilangkan pengusahakan perluasan keseimbangan kurikulum. Untuk menyusun artikel kurikulum diperlukan kerjasama berbagai para administrator, kepala sekolah TK sampai rektor universitas, guru-guru dari setiap jenjang pendidikan, orang tua murid, dan tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya, model-model pengembangan kurikulum. Pemilihan umum. 1. Model pembangunan kurikulum bukan saja didasari atas kelebihan dan kebaikannya serta kemungkinan mencapai hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan, pengolahan pendidikan yang serta konsep pendidikan mana yang digunakan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Dalam kurikulum terintegrasi filsafat, nilai-nilai pengetahuan dan perbuatan pendidikan. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan kurikulum, ahli bidang ilmu pendidikan, penjabat pendidikan, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Prinsip-prinsip pembangunan kurikulum yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip terdapat macam-macam pengembangan, yaitu prinsip referensi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, prinsip efektivitas. Adapun khusus yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemeliharaan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan
dan prinsip berkenaan dengan media dan alat pelajaran, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.